dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan bersama walaupun dalam situasi online. Berkatilah kami semua agar kami mampu menyadari karya Agung-Mu. Bukalah juga mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak lahir hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membukanya dengan doa, ayo kita belajar bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Ibu Febi harap hari ini anak-anak dapat mengerti bagaimana menyebutkan perubahan tubuh anak-anak mulai dari bayi hingga menjadi anak-anak sekarang. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan perkembangan dalam diri anak-anak dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan pertumbuhan Tuhan Yesus dan juga karyanya. Anak-anakku yang terkasih, manusia mengalami perubahan perkembangan tubuh dari bayi hingga dewasa, seperti yang ada di gambar di samping tulisan Ibu Febi ini. Ada seorang bayi, anak kecil, anak yang pergi ke sekolah. Saat lahir sebagai bayi kecil, manusia tidak bisa berbuat apapun kecuali menangis. Nah, seperti yang anak ketahui, seorang bayi itu pekerjaannya itu hanya menangis. Dia belum bisa berbicara atau melakukan apapun. Hanya menangis, jika ingin makan menangis, ingin buang air kecil atau air besar hanya juga menangis. Akan tetapi Tuhan mengutus orang tua dan orang-orang dewasa merawat si bayi ini anak-anak. Dengan demikian si bayi dapat tumbuh dengan sehat dan segera menjadi besar. Contohnya seperti anak-anak. Dulu anak-anak masih menjadi bayi, anak-anak tidak bisa melakukan apapun. Pekerjaan anak-anak hanya menangis. Nah, disinilah orang tua, kakak-kakak anak-anak, dan juga keluarga besar anak-anak merawat anak-anak, memberi makan, menjaga anak-anak, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berada di kelas 3 sekarang ini. Jadi, kita harus banyak berterima kasih kepada orang tua kita, kepada orang lain yang selalu menjaga dan merawat kita pada saat kita masih bayi hingga kita menjadi dewasa atau menjadi anak kelas 3 SD yang tampan dan yang cantik. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita melihat tumbuh dan berkembangnya seorang manusia, kita juga akan mengenal dan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan dari Tuhan Yesus. Dari awal Tuhan Yesus dilahirkan, di mana dia dirawat oleh Maria dan Yusuf, kedua orang tuanya. Dan juga pada ketika itu Yesus berumur 12 tahun. Tentunya pada umur 12 tahun, Yesus sudah bisa banyak berbicara, banyak melakukan aktivitas. Dan pada saat Yesus berumur 30 tahun, Yesus sudah mulai bekerja, melakukan karyanya, berbicara depan banyak orang, menyembuhkan orang lain, dan juga melakukan perumpamaan dan mukjizat-mukjizat. Nah, anak-anakku yang terkasih, berikut kita akan menyaksikan video bersama, yaitu yang mengisahkan Yesus ditemukan di Bait Allah. Ayo anak-anak, kita nonton videonya bersama ya. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.
Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, bagaimana videonya? Bagus tidak? Tentu bagus. Berikut Ibu Feby akan memberikan beberapa catatan peneguhan singkat kepada anak-anak agar anak-anak semakin menyadari bahwa kita tumbuh dan berkembang merupakan anugerah dari Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, perubahan fisik yang dialami manusia dari bayi hingga dewasa merupakan anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa mendampingi manusia dari bayi hingga dewasa. Saat si bayi menjadi besar dan menjadi anak-anak,
Tuhan Allah mengutus guru-guru, teman-teman, dan orang-orang dewasa lainnya untuk membantunya belajar banyak hal tentang kehidupan. Tuhan juga menganugerahkan setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang sekitarnya. Sama halnya seperti Yesus, Yesus tumbuh dan berkembang dengan bantuan orang-orang sekitarnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita, Dia sudah memberikan orang tua yang baik, keluarga yang baik, kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas semua peristiwa yang kita alami. Untuk bisa bertumbuh dan berkembang, kita membutuhkan bantuan orang tua dan keluarga. Makanya kita perlu bersyukur karena memiliki orang tua dan keluarga yang baik. Untuk bertumbuh dan berkembang juga kita membutuhkan makanan dan juga minuman. Maka kita perlu bersyukur karena diberikan makanan dan minuman yang baik dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya, tidak dibuang-buang atau disia-siakan. Nah, anak-anak yang terkasih, itu penjelasan Ibu Feby mengenai bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Kita juga belajar dari Yesus, bagaimana Yesus tumbuh dan berkembang dan menjalankan karyanya di dunia. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Feby, menonton video bersama, kita akan mengerjakan tugas. Tentunya Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas rumah. Nah, ini tugasnya anak-anak. Anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan merawat tubuh. Lalu minta orang tua atau orang lain untuk membuatkan video. Ibu Feby memberikan contoh ya, misalnya saat anak-anak menggosok gigi. Nah, pada saat anak-anak menggosok gigi, mintalah ayah, ibu, kakak, om atau tante untuk membuatkan video. Lalu videonya dikirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Ibu Feby tunggu ya tugasnya anak-anak. Nah, itu tugas kita hari ini. Dengan adanya tugas hari ini, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menutupnya, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tangan dikatup dan mata juga ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, bapak, ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil dan pintar. Amin. Dalam nama Bapa